Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ini menjelaskan mengenai suku Buton. Salah satu suku yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kelompok 1 terdiri dari Amalia Arsugiawi dengan E101 190033, kemudian ada Erlando, mungkin ada saya, Gita Inolita, E1001-939, kemudian ada Linda Septiani NS, E1001-975, kemudian ada Yoga Budi Prasetyo, E1001-90116. Pesona eksotis yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Masyarakat Buton terkenal dengan peradabannya yang tinggi. Terdapat peninggalan yang masih dapat dilihat saat ini di wilayah-wilayah Kesultanan Buton. Ciri khas suku Buton. Suku Buton memiliki ciri khas mata biru. Mata biru mereka didapat dari sindrom Waardenburg yang hanya terjadi pada 1:42.000 orang di dunia ini. Uniknya lagi, sindrom ini bisa menyebabkan warna mata kanan dan warna mata kirinya berbeda. Oke, untuk yang kedua, kami akan membahas tentang kepercayaan pada suku Buton. Next. Oke, kepercayaan suku Buton itu sebagian besar masyarakat Buton adalah pemeluk agama Islam. Kemudian nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dengan hukum Islam yang ada di suku Buton. Sebelum adanya Islam, suku Buton yaitu pada abad 13 adalah pemeluk agama Hindu akibat dari pengaruh kerajaan Majapahit. Kemudian setelah mendapat pengaruh agama Islam yang dibawakan oleh ulama dari Patani ke Pulau Buton pada abad 15. Oke, untuk yang ketiga ada bahasa dari suku Buton. Diketahui bahasa suku Buton itu sangat beragam. Sekitar 30 bahasa dengan dialek yang bervariasi. Para ahli tersebut mengelompokkan bahasa suku Buton ke dalam kelompok monoton. Bahasa Buton kemudian terbagi lagi menjadi beberapa dialek seperti dialek Buton, Wolio, Apatana, Jatya, dan Batavi. Yang keempat, kita langsung saja ke bagian adat suku Buton. Seperti pada suku-suku yang lain, untuk bagian adat suku ini terbagi menjadi dua ya, untuk pria dan untuk wanita. Untuk pria namanya adalah bala dada. Pakaian ini memiliki warna dasar hitam yang menjadi simbol keterbukaan para pejabat terhadap masyarakatnya. Pakaian adat ini dilengkapi dengan aksesoris lainnya. Kemudian ada pakaian adat Buton yang wanita yaitu tamboa. Tamboa ini itu merupakan kain dengan bahan dasar satin atau putih serta hiasan berupa pernak-pernik yang terbuat dari emas atau perak. Yang selanjutnya ada rumah adat suku Buton. Nah, rumah adat suku Buton itu namanya adalah Malige. Rumah Malige merupakan rumah panggung yang terdiri dari 4 lantai yang terbuat dari kayu jati atau kayu biru. Selanjutnya, poin 5 ada tari dari suku Buton. Badenda. Tarian khas dari suku Buton ada berbagai macam. Salah satunya adalah badenda. Tarian ini merupakan gambaran dari rasa kegembiraan masyarakat Buton. Next. 6. Senjata suku Buton. Keris dan tombak. Keris Tiworo Lia memiliki panjang kurang lebih dari 30 cm yang terbuat dari besi dan logam mulia. Tombak Tiworo Lia memiliki mata tombak yang tersusun dari material besi berukuran seperti segitiga dengan ujung yang runcing serta tajam. 7. Makanan suku Buton. Lapa-lapa.
yaitu merupakan makanan berbahan dasar beras yang memiliki cita rasa gurih. Biasanya, makanan ini banyak dijumpai ketika bulan Ramadan. Lapa-lapa digunakan sebagai pengganti nasi saat berbuka. Oke, yang ke-8 ada kasta suku Buton. Oke, next. Oke, dari kasta suku Buton itu terdapat 5 kasta yang berbeda. Yang pertama adalah Kaumu, yaitu kasta bangsawan. Kemudian ada Walaka, itu bawahnya Kaumu, ada terdiri dari pejabat kerajaan. Kemudian bawahnya ada Papara, terdiri dari masyarakat biasa. Kemudian ada Bapak Tua yang berbeda. Dan yang terakhir ada Analalaki dan Limbo. Analalaki dan Limbo ini adalah golongan Kaumu dan Walaka yang diturunkan derajatnya karena telah melakukan kesalahan sosial. Kemudian ada nilai kearifan. Aspek kearifan lokal. Ada religius, sangat kental dengan ajaran Islam, terlihat pada aktivitasnya. Kemudian norma, masyarakat disiplin pada aturan, adil dan hukum. Kemudian sosial, memiliki rasa kasih, sayang, peduli, menghormati, dan toleransi. Kemudian pendidikan, diimplementasikan oleh guru pada pembelajaran karakter. Kemudian adat suku Buton, Tandaki dan Posusu. Tandaki dan Posusu biasanya dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri maupun Idul Adha. Tandaki dan Posusu biasanya upacara akil balik. Upacara tandaki diperuntukkan bagi anak laki-laki yang telah masuk akil balik, yang melambangkan bahwa anak laki-laki tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala perintah dan larangan yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian upacara Posusu atau upacara hitanan bagi anak perempuan sebagaimana tandaki bagi anak laki-laki. Pada Posusu biasanya dibarengi dengan mentindik atau melubangi daun telinga sebagai tempat pemasangan anting-anting. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai suku Buton. Thank you guys. Wes Toki.